Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita pada hari ini akan membahas terkait good sensory practices, atau mungkin yang bisa lebih dikenal dengan tata cara pelaksanaan analisis sensori yang baik dan benar. Oke, di sini dikatakan bahwa analisis sensori merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik dari suatu bahan, kemudian menginterpretasikan reaksi atau respon yang diterima oleh panca indera manusia. Jadi instrumen yang digunakan pada analisis ini bukanlah alat tetapi menggunakan panca indera manusia. Nah, di sini good sensory practices dilakukan dengan mengontrol yang pertama yaitu lingkungan analisisnya, yang kedua produknya, dan yang ketiga adalah panelisnya. Tujuannya adalah untuk meyakinkan pengambilan data atau pengukuran valid sehingga menghasilkan data yang valid juga, di mana konsistensi dari data itu juga harus kita jamin serta meminimalkan efek psikologis manusia sebagai instrumen analisis. Jadi yang harus kita perhatikan dalam pelaksanaan analisis sensori yang baik dan benar itu meliputi lingkungannya, yaitu fasilitas lab, kemudian produknya sendiri, sampel yang akan diujikan, dan yang terakhir adalah panelis yang di situ bertindak sebagai instrumen. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang laboratorium. Fasilitas analisis sensori harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, yang harus diperhatikan adalah laboratorium harus menjadikan suatu kegiatan analisis itu secara efisien. Yang kedua, dapat mengatasi gangguan konsentrasi panelis yang disebabkan oleh operasional peralatan dan personal laboratorium. Dan yang ketiga, dapat meminimalisir gangguan antar responden dalam pelaksanaan analisis. Pada intinya, lab sensori itu harus terjaga atau situasinya itu sangat mendukung, jauh dari keramaian, hiruk-pikuk, dan kalau bisa didesain agar tidak terjadi gangguan antar panelis seperti itu. Sehingga kenapa sih lab itu harus dikondisikan sedemikian rupa? Karena agar tidak mengganggu konsentrasi dari panelis dalam memberikan respon atau tanggapan terhadap sampel yang mereka ujikan. Kemudian di sini ada persyaratan pelaksanaan analisis sensori. Yang pertama, laboratorium pengujian terdiri dari ruang uji dan dapur. Kemudian terdapat bilik pencicip yang sesuai, lingkungan harus memenuhi syarat tertentu. Jadi biasanya di lab itu akan terpisah dari lab persiapan yang untuk menyiapkan segala macam peralatan maupun sampel yang akan diujikan, dan ada satu tempat yang dinamakan dengan bilik pencicip. Di situ adalah tempat bagi panelis untuk melakukan proses analisisnya. Yang kedua, yaitu peralatan dan perlengkapan analisis berwarna netral. Jadi, lingkungan maupun peralatan yang kita gunakan untuk analisis itu harus bersifat netral atau warnanya netral. Mungkin bisa jadi warna putih, seperti itu. Kemudian waktu pengujian ditentukan atau disetting di saat panelis dalam kondisi tidak terlalu lapar dan tidak terlalu kenyang, karena kondisi seperti itu akan tidak mempengaruhi panelis dalam menilai atau merespon sampel-sampel yang mereka cicipi. Yang keempat, lembar pengujian dibuat oleh penyaji dengan isian sebagai berikut. Ada spesifikasi produk, informasi, instruksi, nama panelis, waktu pengujian, dan responsi. Kemudian yang kelima, penyajian sampel. Sampel harus diketahui karakteristiknya.
disajikan pada wadah yang sama dan diberi kode secara acak untuk menghilangkan dugaan panelis. Kemudian yang keenam, tata cara pelaksanaan analisis sensori dilakukan dengan mempersiapkan panelis, pelaksanaan analisis, penginderaan, dan pencatatan hasil untuk bahan laporan. Nah, di sini dikatakan laboratorium analisis sensori yang ideal itu terdiri dari beberapa ruangan, antara lain ruang tunggu, ruang briefing, ruang persiapan sampel, ruang analisis, dan ruang diskusi. Tapi biasanya untuk ruang tunggu, briefing, dan ruang diskusi ini bisa ditempatkan pada satu tempat. Kemudian laboratorium harus bebas bau dan kebisingan, sehingga bau tidak akan mempengaruhi panelis dalam menilai sampel dari yang diujikan. Bisa jadi aromanya, karena ada aroma dari sampah atau aroma dari dapur, sehingga yang akan mengganggu konsentrasi dan penilaian para panelis. Kemudian mudah diakses dan fasilitas pengujian yang nyaman. Nah, di sini ada ruang tunggu. Di situ disebutkan bahwa ruang tunggu harus nyaman, menyediakan buku bacaan ringan, dan pengaturan waktu tunggu harus diperhatikan dengan menyelaraskan proses analisis. Jadi, maksudnya antara proses analisis dan waktu tunggu itu kalau bisa jangan sampai terlalu terjadi penumpukan panelis. Karena apa? Bisa jadi panelis yang menunggu terlalu lama itu akan mempengaruhi psikologisnya, dan penumpukan panelis di ruang tunggu akan mengakibatkan atau dapat menimbulkan suatu kegaduhan atau kebisingan seperti itu. Kemudian ruang briefing ini biasanya dekat dengan ruang tunggu atau bisa dilakukan di ruang tunggu itu juga. Pengaturan tempat duduk dapat dibuat dalam satu baris atau setengah lingkaran, dan di sini dibuat sebagai tempat untuk mengorganisir dan memberi pengarahan kepada panelis, meliputi prosedur dan instruksi sebelum melakukan analisis. Nah, di sini ada ruang persiapan sampel. Di sini biasanya panelis menyiapkan sampel, wadah, kemudian kode, dan lain-lain sebelum disajikan atau diberikan kepada panelis. Di sini ada beberapa kriteria, dan utamanya ruangan ini harus selalu bersih, dan biasanya itu dilengkapi dengan beberapa fasilitas, bisa peralatan masak, peralatan pendingin, ruang penyimpanan, tempat sampah, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada ruang analisis. Ruang analisis itu biasanya di balik bilik. Jadi ada ruangan yang disekat-sekat dengan ukuran tertentu. Di situ panelis disajikan sampel yang akan dianalisis, kemudian di situ juga panelis memberikan penilaiannya. Kemudian di sini untuk memaksimalkan analisis terdapat beberapa persyaratan khusus di laboratorium, antara lain isolasi, ruangan yang kedap udara, kedap bau, kemudian juga harus diperhitungkan atau dipertimbangkan bahwa suhu dan kelembapan ruangan itu juga terjaga. Kemudian cahaya, penerangan laboratorium juga sangat mempengaruhi panelis dalam memberikan penilaian utamanya pada warna. Nah, di sini ada bilik sensori. Setiap bilik memiliki jendela, meja, pembuangan air, stop kontak listrik, dan saklar sinyal. Kemudian ada juga kursi. Tapi beberapa bilik sensori yang sudah modern juga dilengkapi dengan monitor seperti itu. Kemudian di sini ada kriteria atau bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan bilik pencicip. Contohnya terbuat dari triplek, papan, atau tembok permanen, dan biasanya ukurannya pun juga
bergantung pada luas ruangan yang ada pada lab tersebut. Di sini ada contoh gambar dari bilik sensori yang terdiri dari keran, wastafel, kemudian stop kontak listrik, dan meja. Nah, kemudian di sini ada ruang diskusi seperti yang disampaikan tadi, bahwa ruang diskusi bisa digunakan juga di ruangan yang sama dengan ruang tunggu dan briefing. Nah, di sini ada contoh layout dari lab sensori. Ada ruang panelis, kemudian di sini adalah ruang untuk menyiapkan atau persiapan sampel, dan ada di sini ada ruang panel leader, dan seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu persiapan sampel. Sampel disajikan dengan sedemikian rupa agar bersifat seragam dalam sifat-sifat selain sifat yang sedang dinilai atau sifat yang ingin diketahui karakteristiknya. Kemudian untuk proses pengujian sebelumnya harus terlebih dahulu ditetapkan metode penyiapan sampel dan perawatan yang dibutuhkan. Di sini penyajian sampel harus memperhatikan estetika dan beberapa hal berikut, di antaranya bisa ukuran, suhu, penampakan, cara penyajian, jumlah, kode, sarana dan alat, karier, dan kuesioner. Nah, di sini ada beberapa hal tadi yang harus diperhatikan dalam penyampaian atau penyajian sampel. Contohnya untuk ukuran, penyaji harus menentukan ukuran dan bentuk sampel. Jadi sampel disajikan dalam jumlah yang cukup. Contohnya untuk sampel padat, dia berbentuk kubus segi 4 dengan ukuran beragam, bisa 5-15 gram pada sekali cicipnya. Dan kemudian untuk sampel cair bisa sebanyak 5-15 ml bergantung dari jenis sampelnya. Kemudian suhu juga harus diperhatikan, di mana suhu ekstrim akan mempengaruhi kepekaan pencicipan. Contohnya ada produk yang memang harus disajikan dalam keadaan panas atau hangat, dan ada juga yang disajikan dalam keadaan dingin atau beku. Jadi itu ada rentang suhu yang disarankan agar panca indera itu tadi tetap bisa peka terhadap respon yang dia terima. Kemudian kenampakan. Sampel harus disajikan seragam kecuali pada atribut yang akan dianalisis. Kemudian cara penyajiannya bergantung pada jenis pengujiannya. Jadi sebelum menyiapkan sampel kan kita harus sudah tahu kita akan menguji dengan metode apa dan cara penyajiannya bagaimana, dan cara penyajiannya itu bergantung pada masing-masing metode. Jumlahnya, sampel yang disajikan dalam setiap pengujian sangat bergantung pada jenis uji dan sampel yang digunakan. Contohnya di sini, jenis sampel seperti es krim. Jumlah sampel yang disajikan maksimal 6 sampel, karena apabila jumlah sampel yang disajikan itu lebih dari itu, dikhawatirkan es krim yang disajikan tadi yang akan dianalisis akan meleleh terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian kode. Pengkodean dilakukan agar panelis tidak dapat menebak isi sampel tersebut berdasarkan pengodaannya, dan biasanya kode ini berisi atau digunakan 3 angka acak dari tabel random statistik. Di sini ada beberapa jenis penetral yang bisa digunakan, yaitu ada air, kemudian untuk sampel berlemak bisa menggunakan air hangat, teh hangat, air jeruk, dan lain-lain. Sampel yang tinggi tanin itu bisa menggunakan bahan atau produk yang mempunyai tinggi protein, dan untuk aroma bisa menggunakan kopi. Nah, ini ada contoh tabel acak, tabel bilangan acak yang biasa digunakan untuk pengkodean. Kemudian ada sarana dan alat.
Untuk sarana dan alat digunakan warna yang seragam. Contohnya piring, gelas, sendok itu harus mempunyai warna yang seragam agar tidak mempengaruhi kesan atau respon dari panelis. Kemudian ada juga carrier, biasanya merujuk pada bahan yang berbentuk dasar atau pembawa untuk sampel yang diuji. Namun secara lebih luas dapat dianggap sebagai makanan lain yang menyertai sampel yang diuji sehingga karya tersebut dicerna dan dicip bersama-sama dengan produk. Contohnya adalah krim isian dalam kue, mentega dalam roti, rempah-rempah dalam saus, dan lain sebagainya. Dan di sini ada contoh dari peralatan sensori, peralatan yang digunakan pada analisis sensori. Ada piring, gelas, sendok, dan lain-lain. Kemudian ada kuesioner. Di sini contohnya ada dua contoh. Yang pertama yaitu untuk uji pembedaan pasangan, dan yang kedua ada contoh threshold seperti itu. Jadi ada nama panelis, tanggalnya, kemudian instruksinya seperti apa, kemudian ada juga tabel yang harus kita isi. Yang ketiga adalah panelis. Panelis harus memenuhi beberapa persyaratan agar dapat dijadikan sebagai instrumen. Yang pertama yaitu dia harus mempunyai sensitivitas atau kepekaan indera yang normal. Kemudian usia juga mempengaruhi pemilihan dari panelis. Kemudian ada juga jenis kelamin. Dan biasanya wanita itu dianggap mempunyai kepekaan yang lebih tinggi dibandingkan pria. Seperti itu. Yang keempat ada kondisi kesehatan, di mana panelis harus dalam keadaan sehat atau dalam kondisi kesehatan yang baik. Tidak ada gangguan utamanya pada panca indera atau penyakit-penyakit yang dapat mempengaruhi kerja dari panca indera kita. Dan yang kelima yaitu kebiasaan perokok. Perokok atau tidak dapat dijadikan sebagai panelis, tetapi biasanya perokok itu mempunyai tingkat sensitivitas yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak merokok, seperti itu. Nah, di sini ada macam-macam panelis, ada panelis ahli, panelis terbatas, dan panelis terlatih. Itu bisa dilihat dari tingkat sensitivitasnya, kemudian dari jumlahnya, dan dari tujuan kita melakukan analisis sensori itu untuk apa, seperti itu. Nah, kemudian ada juga panelis agak terlatih, panelis tidak terlatih, ada panelis konsumen yang biasanya terdiri dari 30 hingga 100 orang, bergantung pada target pemasaran produk tersebut. Dan yang terakhir adalah panelis anak-anak. Biasanya dilakukan untuk anak-anak berusia antara 3 sampai 10 tahun. Nah, kemudian ada seleksi panelis. Dalam seleksi panelis ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, calon panelis harus memiliki perhatian terhadap pekerjaan dalam bidang analisis sensori. Yang kedua, calon panelis bersedia dan mempunyai waktu untuk melakukan analisis sensori. Yang ketiga, panelis harus memiliki kepekaan yang diperlukan. Yang keempat, panelis juga harus memiliki pengetahuan dan bakat terkait sifat-sifat atau uji sensori. Yang kelima, calon panelis juga maksudnya calon panelis yang mempunyai kesukaan atau ketidaksukaan tidak boleh saring. Maksudnya seperti ini. Contohnya ada calon panelis yang lebih suka komoditas A, atau ada panelis atau calon panelis yang memang tidak suka pada komoditas A, B, dan seterusnya. Kemudian, calon panelis memiliki kemampuan berkomunikasi untuk menggambarkan sensasi sensori yang dia terima atau yang dia rasakan.
Kemudian yang terakhir, calon panelis harus dalam kondisi kesehatan yang baik. Nah, di sini ada contoh tahapan seleksi panelis terlatih, yaitu meliputi tahapan wawancara, penyaringan, pemilihan, instruksi, latihan, dan yang terakhir adalah uji kemampuan. Seleksi panelis terlatih ada untuk panelis hedonik dan panelis khusus. Untuk tahapan pertama yaitu wawancara dapat dilakukan dengan melakukan tanya jawab atau bisa juga dilakukan dengan mengisi formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang ditanyakan biasanya meliputi biodata, kegemaran, kebiasaan sehari-hari, makanan dan minuman yang disenangi atau tidak. Kemudian tahap yang kedua yaitu penyaringan. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui keseriusan, keterbukaan, kejujuran, dan rasa percaya diri dari calon panelis. Yang tidak dikehendaki adalah calon panelis yang mudah terpengaruh, tidak percaya diri, mudah panik, dan memiliki kepekaan yang kurang. Yang ketiga, pemilihan dilakukan dengan pengujian sensori terhadap sifat-sifat komoditas yang nantinya akan diuji secara rutin. Dan yang dinilai adalah tingkat kepekaan dan konsistensi panelis tersebut dalam memberikan penilaian. Yang keempat adalah instruksi. Calon panelis diberi beberapa informasi terkait uji yang akan dilakukan, cara melakukannya, dan cara menyatakan tanggapan atau kesan. Selanjutnya adalah latihan, di mana calon panelis dilatih untuk mengenal dan mengingat sifat sensori dari suatu komoditi. Kemudian yang terakhir adalah uji kemampuan, di mana calon panelis diuji kemampuan penginderaannya dengan cara mengenali sifat sensori dari sampel, kemudian menguji sampel-sampel yang disajikan tersebut. Yang diukur dari uji kemampuan itu adalah kemampuan dari calon panelis menebak sebanyak-banyaknya sampel yang disajikan dengan tepat atau dengan benar. Nah, di sini ada seleksi panelis hedonik dan panelis khusus. Panelis hedonik meliputi panelis tidak terlatih dan panelis konsumen. Kemudian untuk panelis khusus itu persyaratannya adalah harus mampu mengenali 4 rasa dasar, yaitu manis, asam, asin, dan pahit. Harus memiliki kesehatan yang baik, contohnya tidak buta warna, tidak ada masalah di penginderaan, dan masalah stres yang berkelanjutan. Harus tertarik dalam latihan evaluasi, panelis suka dan tidak menyukai sangat kuat. Keandalan panelis juga sangat penting, di mana jumlah panelis di sini juga akan lebih banyak. Di sini untuk kelebihan dari melakukan analisis sensori. Panel sensori membantu produsen, ilmuwan, ahli teknologi pangan, dan lain-lain dalam mendapatkan persepsi yang jelas tentang apa yang mungkin dialami oleh konsumen pada umumnya. Kemudian, pengujian dapat jauh lebih cepat dibandingkan dengan metode non-sensori atau yang biasa menggunakan peralatan uji. Yang ketiga, panelis menggunakan lebih dari satu indera, menjadikannya instrumen yang lebih fleksibel. Yang keempat, panelis sangat sensitif dan pandai mendeteksi perbedaan secara cepat pada beberapa karakteristik produk. Yang kelima, panelis dapat diterima untuk merumuskan kualitas secara spesifik dan fasilitas laboratorium tidak diharuskan untuk melakukan analisis deskriptif suatu produk. Dan di sini ada kekurangannya, di mana panelis dapat menjadi lelah setelah mengikuti seluruh proses analisis. Yang kedua, panelis dapat menjadi bias karena kehilangan minat atau terdapat gangguan, contohnya adalah gangguan kesehatan. Yang ketiga, membutuhkan dana yang lebih untuk memastikan ketepatan dalam analisis dan interpretasi data deskriptif. Yang keempat, seleksi dan pelatihan dapat memakan banyak waktu dan biaya. Kenapa banyak waktu dan biaya? Memang mungkin
biasanya menggunakan banyak panelis, dan semakin banyak panelis maka semakin lama juga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan analisis tersebut. Kemudian tidak mudah mengganti panelis atau penilai dengan cepat, di mana panelis pemula harus mengikuti serangkaian latihan terlebih dahulu. Kemudian dapat menjadi lebih mahal dibandingkan metode non-sensori. Para panelis mungkin tidak pandai mengukur persepsi dan interpretasi hasil mungkin bermasalah dan terbuka untuk dibantah. Di sini ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan analisis sensori, yaitu motivasi dari panelis, sensitivitas fisiologis, kesehatan psikologis, faktor fisiologis, dan yang terakhir adalah faktor budaya. Metode pengujian untuk seleksi panelis, ada uji threshold, ada uji range method. Threshold atau ambang rangsangan merupakan kisaran di bawah konsentrasi suatu zat, di mana bau atau rasa dari suatu zat tidak akan terdeteksi dalam keadaan apapun. Dan pada individu dengan indera penciuman atau pencicipan yang normal akan mendeteksi keberadaan zat tersebut dengan mudah. Di sini ada beberapa contoh ambang rangsangan, jadi dibagi menjadi 4, ada ambang mutlak, pengenalan, pembedaan, dan ambang batas. Ambang mutlak itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti motivasi dan harapan subjek, proses kognitif, dan apakah subjek disesuaikan dengan stimulus. Kemudian yang kedua, ambang mutlak dapat dibandingkan dengan ambang perbedaan yang merupakan ukuran seberapa berbeda dua rangsangan bagi subjek untuk memperhatikan bahwa keduanya itu mempunyai perbedaan atau keduanya itu tidak sama. Dan yang ketiga, pengukuran ambang mutlak berdasarkan pada 50% jumlah panelis dapat mengenal atau menyebutkan dengan tepat terhadap sifat sensori yang dinilai. Dan ini ada ambang mutlak untuk pencicipan, untuk kesan manis, asin, asam, dan pahit, dan rangsangannya dari gula, garam, asam klorida, dan strychnine. Untuk ambang mutlak, ambang mutlak untuk penciuman, ini bisa dari beberapa bahan, contohnya ether, kloroform, dan lain-lain. Dan di sini ada formulasi yang merupakan ambang minimal dari jumlah itu tadi. Kemudian ada threshold test. Itu dapat dilakukan dengan yang pertama, panelis disajikan beberapa sampel yang sejenis dengan konsentrasi yang berbeda beserta air kontrol. Kemudian sampel tidak boleh disajikan secara berurutan tetapi harus diacak. Yang ketiga, panelis diminta untuk membedakan sampel, apakah sampel tersebut sama ataukah berbeda dengan air kontrol secara spontan tanpa adanya pengulangan. Kemudian data hasil pengujian itu dihitung persen respon positifnya menggunakan rumus seperti ini. Dan yang terakhir, setelah respon positif dari masing-masing konsentrasi itu diketahui, maka dapat digunakan dua metode selanjutnya, yaitu metode grafik dan metode interpolasi. Nah, di sini ada metode grafik, ada sumbu X itu adalah konsentrasi sampel, dia adalah persen positifnya. Dan di sini ada metode interpolasi dengan menggunakan rumus seperti yang ada pada slide. Kemudian uji range method. Uji ini digunakan untuk seleksi panelis setelah terlebih dahulu panelis diseleksi awal menggunakan threshold. Dan setiap panelis diuji kemampuannya dalam memberikan penilaian pada satu seri sampel yang bervariasi. Pelaksanaannya yaitu panelis disajikan satu seri sampel dengan intensitas yang berbeda-beda dan terdiri dari beberapa kelompok intensitas sampel yang sesuai.
Kemudian panelis diminta untuk mengelompokkan satu seri sampel tersebut ke berbagai intensitas secara tepat. Dan yang terakhir, untuk kemampuan memberikan penilaian secara tepat akan terlihat dari pengujian ini, sehingga dapat diketahui calon mana yang terpilih dan calon panelis yang perlu menjalani latihan lebih intensif lagi. Kemudian ada beberapa hal yang dihitung dari data itu adalah jumlah simpangan, range jumlah simpangan, jumlah range, rasio, dan panelis stabil. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih detailnya lagi nanti akan ada latihan soal yang saya share dan harus kalian kerjakan di Spada. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.